Halo, kembali lagi dengan channel Starlecious, channelnya pecinta otomotif dan pecinta Toyota Starlet. Mencari penghemat bahan bakar saat ini banyak banget dilakukan sama pemilik mobil ya. Karena bahan bakar sekarang ini udah lumayan mahal ya. Untuk harga kelas Pertalite aja udah mencapai 10.000, yang biasanya dia pakai bensinnya bisa keluar 50.000, sekarang tuh udah nggak bisa lagi 50.000 ya, jadi 70.000 ya, melar jadi 70.000 ya. Jadi kerasa banget perbedaan saat sebelum kenaikan dan setelah kenaikan. Beberapa waktu lalu untungnya sih untuk yang Pertamax itu ada penurunan ya, sekarang jadi sekitar 12.800 kalau nggak salah ya. Tapi tetap aja ya, namanya kenaikan itu akan mempengaruhi biaya transportasi ya. Yang tadinya bisa menghemat sekarang jadi ada semacam biaya tambahan, sementara pendapatan lainnya juga tidak bisa atau masih tetap ya, belum ada kenaikan ya. Solusi yang paling gampang ya, mencari alat penghemat bahan bakar. Tapi sekali lagi tapi, mencari penghemat bahan bakar itu susah gampang. Susahnya apa? Susahnya mencari penghemat bahan bakar yang bagus ya, yang sudah punya nama, sudah punya branded, itu harganya pasti 5 jutaan lebih ya, udah pasti. Saya udah cek sendiri untuk penghemat bahan bakar yang punya brand itu mainnya di 5 jutaan ke atas ya. Kalau untuk penghemat bahan bakar seperti yang lainnya, yang murah-murah itu seperti pakai magnet, pakai segala macam, pakai stiker magnet segala macam lah yang begitu-gitu, harganya pun juga kalau boleh dibilang ya memang nggak mahal, cuman sepertinya efeknya itu, hasilnya itu nggak seperti yang diharapkan. Karena beberapa kali juga pernah saya coba, ternyata hasilnya nggak terlalu signifikan ya untuk yang model-model seperti itu. Jadi akhirnya kita cari lagi penghemat bahan bakar yang lain, misalkan dari tablet-tablet yang dijual-jual sama perusahaan ya, itu katanya bisa menghemat bahan bakar sampai dengan 30%, besar banget ya. Tapi kan itu berarti kita harus ada tambah biaya untuk beli tablet atau pilnya itu yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Memang sih berasa ada peningkatan tenaga, ada penghematan BBM ya. Tapi sayangnya harus modalin dulu baru terjadi penghematan. Kalau dihitung-hitung jadi penghematannya berasa sedikit, karena untuk mendapatkan penghematan kita harus keluar uang ya. Terus ada lagi penghematan yang bikin dari model hidrogen, air disetrum ya modelnya. Jadi kayak semacam laruan elektrolit. Nah, hidrogen ini digunakan sebagai penghemat bahan bakar, bukan pengganti bahan bakar. Karena belakangan ini ada kan yang komplain bisa membuat bahan bakar dari air, dan itu sampai sekarang belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Kalau ini kan kita bukan bicara pengganti bahan bakar, tapi penghemat bahan bakar ya. Untuk penghemat yang seperti dibuat menyetrup air sehingga menghasilkan hidrogen itu, memang sih ada penghematan, tapi relatif sangat kecil, dan biaya untuk memproduksi hidrogennya itu juga nggak murah. Karena ternyata untuk menyetrum air yang menghasilkan hidrogen itu perlu kelistrikan di atas 200 watt lebih ya, 200 watt, di atas 200 watt itu artinya mendapatkan energi baru tapi memakan energi yang lama, jadinya penghematannya juga akhirnya tidak signifikan. Nah, ada satu lagi cara penghematan yang benar-benar nggak perlu modal, nggak perlu apapun, nggak perlu nambah alat, nggak perlu beli tablet, nggak perlu beli segala macam, pokoknya nggak perlu keluar uang sedikit pun, cukup beli isi bensin aja. Mau isi bensin Pertamax kayak mau beli isi Pertalite kayak itu tetap bisa kita lakukan. Gimana caranya? Caranya matiin AC. Jadi kamu bawa mobil nggak usah pakai AC,
itu udah pasti penghematannya 30-40%. Tapi zaman sekarang mobil yang nggak pakai AC itu bisa dihitung dengan jari ya, kecuali mobil angkot udah pasti nggak pakai AC. Kalau mobil angkot pakai AC, udah jelas angkotnya bakal bangkrut ya, udah pasti. Makanya angkot kenapa nggak mau pakai AC, karena mahal bensinnya ya. Udah gitu ada cara lain selain kita mematikan AC ya, bisa 30-40% tuh pasti irit mobil kalau nggak pakai AC. Ada cara lain membuat mobil bisa lebih irit, yaitu dengan cara mengemudi hemat ya. Cara mengemudinya gimana? Jangan sering-sering menekan pedal gas terlalu dalam ya, pertama. Kedua, jaga putaran mesin agar jangan sampai melewati lebih dari 2500 rpm ya. Jangan melakukan akselerasi mendadak, jangan melakukan pengereman mendadak ya. Jangan membawa mobil kayak sopir angkot yang dikit-dikit selap-selip itu sangat bikin boros ya. Yang seperti itu bisa bikin boros. Jadi kalau kita bawa mobilnya halus ya, akselerasinya halus saja, dan jangan sering melakukan menekan pedal gas terlalu dalam, itu bisa menghemat bensin sekitar 15% sampai 20% ya. Itu bisa, semua mobil juga bisa dilakukan seperti itu. Cuman kan nggak setiap orang itu sabaran. Kadang-kadang bawa mobilnya ada yang nggak sabaran, selap-selip segala macam ya, risikonya seperti itu ya. Dan satu lagi, gimana cara menghemat bahan bakar mobil. Itu tadi cara kedua ya, bawa mobil hemat, jangan ugal-ugalan, jangan sering tekan pedal gas. Cara ketiga ya, tune up mesin ya, yang baik ya, yang memang bengkel yang bagus tune upnya. Kemudian ganti oli yang berkualitas ya. Cek semua kampas rem, jangan sampai ada yang gesek ya. Cek semua tekanan ban dan kondisi ban ya. Jangan sampai ada yang kurang bagus bannya, harus segera diganti kalau botak. Itu ban botak juga bisa mempengaruhi konsumsi bahan bakar ya. Kalau semuanya udah kita cek bagus semua, itu bisa menghemat bensin juga lumayan ya, bisa 15%-an ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang masih kurang puas juga, masih ada juga pengen lebih irit lagi dan pengen lebih irit lagi. Ya memang satu-satunya nggak bisa kalau nggak tambah alat, karena gimana pun kalau kondisi standar ya seperti itu, bisa kita buat lebih irit dengan cara kitanya yang mengalah. Tapi kalau untuk menambah irit mesin itu perlu alat tambahan, dan alat tambahan rata-rata dijualnya juga lumayan mahal. Nah, saya dari tahun 2008 pernah meriset ya, bagaimana sih caranya biar mobil kita ya itu hemat bensin ya. Waktu itu saya coba, itu tahun 2008 ya, udah lama banget ya. Saya coba riset bagaimana caranya membuat bahan bakar lebih hemat. Dan saya baca artikel ya, ternyata salah satu cara untuk menghemat bahan bakar itu adalah dengan memasukkan air ya. Memasukkan air. Tadinya saya bingung masukkan air gimana caranya, tuang aja gitu pakai gayung gitu, masukin ke dalam mesin gitu. Bisa rusak mesin langsung begitu, water hammer ya. Tapi ternyata memang artikel itu ada, dan saya baca itu sudah sejak lama digunakan, dan itu terbukti memang bisa menghemat bahan bakar ya. Torsi juga bertambah, tenaga mesin juga bertambah ya. Kalau yang itu kalian bisa cari sendiri deh di artikel. Coba yang namanya water injection ya, itu coba kalian cari sendiri deh, karena bahan bakar air itu namanya dulu water injection. Itu dari sejak Perang Dunia II tuh sudah digunakan, dan sekarang pun juga udah banyak digunakan. Cuman untuk mobil-mobil baru nggak semuanya produsen mobil menggunakan teknologi ini. Hanya satu merek mobil yang konsisten menggunakan teknik water injection, yaitu BMW. Itu BMW yang model sekarang ada yang menggunakan water injection, dan hasilnya juga luar biasa. Diklaim tenaganya itu bertambah 30%-an ya, dan penghematannya juga lumayan. Menekan polusi juga ya, polusi gas buang juga
Itu memang bagus banget. Berangkat dari artikel itu, saya dulu membuat ya eksperimen. Saya cobakan bikin pakai gelas ya. Kita masukkan air pakai gelas ya. Tapi ternyata setelah kita lakukan, air yang disedot itu malah bikin mesin mati. Ternyata kebanyakan ya. Air yang disedot kebanyakan, nggak boleh terlalu banyak. Jadi air itu yang disedot oleh mesin itu nggak boleh terlalu banyak ya. Dan akhirnya saya coba lagi dan coba lagi dan coba lagi. Akhirnya saya menemukan rumusan kalau mau bagus di memasukkan air itu perbandingannya harus 80% udara dan 20% air. Nah, itu baru bisa membuat torsi mesin lebih baik. Dan berangkat dari itu, akhirnya saya buat alat penghemat bahan bakar yang sudah banyak dipasang di mobil-mobil jadul ya, yang masih pakai karburator ya. Itu sudah saya pasang. Kebanyakan mereka mobil-mobil jadul itu yang mengeluh bahan bakarnya lumayan boros, seperti Kijang Super yang masih karburator, Kijang Super dari Kijang Doyok, Kijang Super 1500 yang mesinnya 5K, kemudian Kijang Super Grand Kijang Grand itu yang 1800 juga boros juga. Kita pasang alat ini ya, alat pencampur air dan udara yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi alat ini mencampur mencampur air dengan udara dengan perbandingan 80% udara dan 20% air ya. Dan efeknya ternyata benar-benar bisa menghemat bahan bakar dan menaikkan tenaga mesin lebih enak buat digeber ya, lebih bulat tenaganya. Banyak banget yang udah merasakan perbedaan dari pemasangan alat ini. Oh ya, keuntungan alat ini nggak perlu penambahan listrik sama sekali ya. Jadi nggak perlu tambah listrik, jadi nggak perlu ada tambahan biaya berarti di sana kan. Terus kemudian juga ini gampang dibongkar pasang, gampang banget juga dipasang, nggak perlu montir, nggak perlu bengkel segala macam, karena cuma menyambung aja dari satu sambungan ke sambungan lain, dan itu langsung bekerja sendiri tanpa perlu perawatan sama sekali. Kekurangan dari alat ini, satu-satunya kekurangan alat ini yang nggak bisa ditolerir ya, perhatikan, alat ini juga punya kekurangan. Kekurangannya alat ini nggak bisa dipasang di mobil yang AC-nya tidak bisa bekerja atau tanpa AC. Jadi yang pasang alat ini, AC-nya harus jalan, harus dingin. Kalau nggak dingin, mohon maaf, nggak bisa dipasang alat ini. Dan alat ini juga tidak bisa dipasang di motor ya, karena sumber dari alat ini adalah AC mobil, dan AC mobil itu harus berfungsi dengan baik ya. Ada satu lagi kekurangan yang dulu ya, yang pernah kita alami, yaitu tertentu dia kadang-kadang gampang mampet ya, terus kadang-kadang berbet ya. Dan sekarang alat ini udah semakin saya sempurnakan ya. Jadi gejala-gejala kayak berbet ya, terus sering mampet itu udah minimal, bahkan hampir tidak ada untuk alat yang sudah saya update sampai sekarang ini ya. Ini udah lumayan bagus ya, dan saya udah pasang juga di mobil saya, itu udah 2 tahun itu tanpa ada gejala mampet, tanpa ada gejala berbet. Apalagi ada testimoni yang bilang katanya pernah pakai alat ini itu ada lumutnya. Nggak mungkin banget ada lumutnya. Ini kan air AC demineralisasi, bukan air mineral, jadi nggak mungkin banget kalau ada lumutnya ya. Itu satu ya. Jadi nggak ada alasan kalau tabung ini ada lumut. Kemungkinan besar dia pakai air, bukan air AC, tapi air dituang langsung dari air minum. Jangan-jangan seperti itu. Selama saya pakai nggak pernah ada gejala lumutan ya. Dan yang lain juga pernah pakai, juga nggak pernah tuh ada gejala lumutan. Dan ada juga yang bilang, wah alat ini bisa merusak mesin. Sampai sekarang saya nggak perlu menjelaskan ya. Saya pakai alat ini dari tahun 2008. Harusnya mobil saya ini udah rusak ya.
mobil saya ini udah rusak, dan mobil-mobil lain yang dipaksa alat ini saya udah dituntut ya rusak gara-gara alat ini ya. Sekarang kalau orang mau nuntut mesin rusak gara-gara alat ini, saya punya bukti mobil saya nggak rusak pakai alat ini dan sekarang masih terpasang. Jadi tidak ada alasan ya alat ini merusak mesin, karena bahan bakunya, bahan dasarnya adalah air, tidak bisa menyebabkan kebakaran sama sekali dan sangat aman. Alat ini rusak tidak berpengaruh sama mesin sama sekali, aman banget ya. Kalau alat ini rusak atau mampet atau bagaimana, mesin tetap berjalan, bekerja normal, sama seperti halnya saat mobil itu tidak menggunakan alat ini ya. Alat ini kadang-kadang saya jual dan saya kirimkan tanpa petunjuk untuk memasangnya ya. Karena kenapa? Karena cara memasangnya sangat gampang sekali ya. Dan kedua, sudah banyak banget video YouTube saya itu menjelaskan bagaimana memasang alat ini, sudah ada di YouTube sebetulnya. Jadi dengan contoh yang ada di YouTube, harusnya nggak ada kendala sama sekali untuk memasang alat ini, karena sederhana banget, hanya memasang 2 sambungan ya, sambungan dari AC dan sambungan masuk ke arah kabut bahan bakar, atau untuk mobil injeksi langsung ke intake-nya setelah throttle body ya. Gampang banget ya, jadi nggak ada alasan banget kalau alat ini susah dipasangnya, itu kayaknya mustahil banget. Dan ini selalu saya perbaharui cara kerjanya sehingga meminimalisasi mesin jadi berebet dan lebih cepat kotor atau mampet. Itu untuk yang sekarang udah saya lebih baik lagi ya cara kerja alatnya. Dan alat ini, kalau buat yang mesan alat ini, pastikan ada stiker ini ya, Starno-Licious ya, yang menandakan bahwa alat ini yang buat adalah Starno. Karena banyak banget ya yang bikin alat ini. Kalau untuk bikin sendiri nggak apa-apa, tapi kalau udah dipasarkan berarti kan dia artinya ya etika lah. Orang udah tahu alat ini Starno yang buat dari zaman dulu ya, dari tahun 2008 alat ini semua orang udah tahu yang buat tuh cuman Starno, nggak ada lain lagi yang buat alat ini ya. Jadi saya nggak usah jelasin kalau alat ini memang buatan dari Starno ya. Ada lagi yang nanya, Om, alat itu bisa nggak dipasang di mesin diesel? Bisa-bisa aja, nggak masalah sih. Semua mobil diesel juga bisa dipasang alat ini tanpa masalah ya. Cuman ada beberapa mesin diesel yang memang kita kesulitan banget mencari jalur intake untuk memasukkan alat ini ke dalam intake manifoldnya ya. Misalnya seperti contohnya Kijang Innova diesel, itu agak sulit. Perlu sedikit modifikasi untuk membuat nempel tambahan memasang alat ini. Berapa harga alat ini? Sementara saya promosi alat ini ya dengan harga sebenarnya sangat terjangkau banget ya untuk kantong-kantong rata-rata orang Indonesia. Saya jual alat ini 375.000 belum biaya kirim, dan petunjuknya nanti saya biasanya kirimkan pakai video biasanya ya. Jadi alat ini tidak ada petunjuk pemasangan, cuman sebagai gantinya biasanya saya akan kirimkan video. Dan atau kalau dia masih kurang jelas aja, belum jelas cara pemasangnya, bisa langsung saya pandu via WhatsApp, biasanya seperti itu. Dan mereka rata-rata juga akhirnya bisa memasang alat ini sendiri ya. Buat yang berminat dan ingin bertanya-tanya belum jelas alat ini, silakan langsung follow IG Starno-Licious, dan pemesanannya pun juga langsung via IG. Alat ini tidak saya jual di marketplace, tidak saya jual di Tokopedia, tidak saya jual di Shopee, tidak saya jual di Bukalapak. Saya tidak menjual alat ini di marketplace. Saya khusus alat ini jual di IG Starno-Licious. Jadi jangan cari alat ini di marketplace, karena alat ini eksklusif buatan Starno sendiri. Tidak ada pabrik yang membuat alat ini kecuali Starno ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian bagaimana caranya membuat mobil bisa lebih hemat bahan bakar sehingga menghemat biaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam
otomotif. Dan salam Starletter.